Bayangkan sebuah negeri yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, sawah bertingkat yang memukau, dan sebuah legenda yang dipercaya masih hidup hingga kini. Sebuah tanah yang dikenal dengan sebutan Ranah Minang, tempat lahirnya tradisi, budaya, dan sejarah yang begitu kaya. Tapi, tahukah kamu, bahwa asal-usul Sumatera Barat ternyata menyimpan kisah panjang yang bercampur antara mitos, sejarah, dan perjuangan? Sebelum kita menyelami kisah epik ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang tahu kisah-kisah sejarah Nusantara yang jarang terungkap. Sekarang, mari kita buka lembaran sejarah yang penuh misteri. Asal-usul Sumatera Barat, benarkah berawal dari Ranah Minang yang legendaris? Bagian 1, Legenda Minangkabau, awal mula nama yang melegenda. Kisah ini dimulai dari sebuah legenda terkenal, asal-usul nama Minangkabau. Konon, ketika pasukan Majapahit datang ke tanah Sumatera untuk menaklukkan daerah Minangkabau, mereka tidak langsung disambut dengan perang terbuka. Orang Minang yang cerdas punya cara lain, mereka mengusulkan adu kerbau. Pasukan Majapahit membawa kerbau besar dan kuat, sedangkan orang Minang membawa seekor anak kerbau yang lapar, diberi pisau kecil di ujung tanduknya. Ketika adu dimulai, anak kerbau itu langsung berlari ke arah kerbau besar, mengira itu induknya, dan menyusu. Tanduk kecilnya yang sudah dipasangi pisau menusuk perut lawannya. Kerbau Majapahit kalah, dan orang Minang pun keluar sebagai pemenang. Dari situlah lahir istilah Manangkabau atau Menang Kerbau, yang kemudian berubah menjadi Minangkabau. Nama ini akhirnya melekat bukan hanya pada legenda, tetapi juga pada identitas budaya yang kuat. Bagian 2, Jejak awal peradaban di Ranah Minang. Di balik legenda, Sumatera Barat menyimpan jejak sejarah tua. Kawasan ini sejak dulu dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dari pertanian, perikanan, dan perdagangan. Daerah Minangkabau berada di dataran tinggi, dikelilingi oleh bukit barisan yang seakan melindungi masyarakatnya. Gunung-gunung seperti Gunung Marapi, Singgalang, dan Sago menjadi saksi lahirnya peradaban di wilayah ini. Keberadaan sawah bertingkat, teras sering, dan sistem irigasi tradisional menunjukkan bahwa orang Minang sudah memiliki teknologi pengelolaan air sejak lama. Mereka juga dikenal sebagai pelaut ulung, karena banyak merantau hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bagian 3, Kerajaan Pagaruyung, simbol kejayaan Minangkabau. Sejarah mencatat bahwa salah satu kerajaan besar di Sumatera Barat adalah Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini diyakini berdiri pada abad ke-14 dan menjadi pusat politik serta kebudayaan Minangkabau. Raja pertama yang dikenal adalah Aditya Warman, seorang tokoh keturunan Melayu dan Majapahit. Aditya Warman berhasil membangun kerajaan yang kuat dengan pusat di daerah tanah datar. Bukti keberadaannya masih terlihat melalui prasasti-prasasti dan arca-arca yang ditemukan di Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung terkenal dengan sistem pemerintahannya yang unik. Raja tidak memerintah secara absolut, melainkan didampingi oleh Dewan Adat. Dari sinilah lahir sistem adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah, yaitu adat yang berlandaskan agama Islam, yang kelak menjadi fondasi kuat dalam kehidupan masyarakat Minang. Bagian 4, Matrilineal, sistem unik yang membingungkan dunia. Salah satu hal yang membuat Sumatera Barat terkenal di seluruh dunia adalah sistem kekerabatan matrilineal. Di Minangkabau, garis keturunan dihitung dari pihak ibu. Harta pusaka, rumah gadang, hingga suku diwariskan melalui garis perempuan. Laki-laki Minang, setelah menikah, justru tinggal di rumah keluarga istrinya. Sistem ini membuat orang Minang dikenal sebagai masyarakat yang menghargai peran perempuan. Namun, laki-laki tetap memiliki peran penting dalam musyawarah adat, terutama sebagai mamak, paman dari pihak ibu. Tradisi matrilineal inilah yang membuat Sumatera Barat berbeda dari banyak daerah lain di Indonesia, bahkan dunia. Bagian 5, Islam masuk ke Ranah Minang. Seiring dengan perkembangan perdagangan di pesisir barat Sumatera, terutama melalui pelabuhan Pariaman dan daerah pesisir lainnya, Islam masuk ke wilayah Minangkabau sekitar abad ke-16. Para ulama dan pedagang dari Gujarat, Arab, serta Aceh menjadi jembatan penyebaran Islam di Ranah Minang. Lambat laun, ajaran Islam menyatu dengan adat Minangkabau, melahirkan filosofi terkenal. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah. Artinya, adat berdiri di atas syariat Islam, dan syariat Islam berdiri di atas Al-Quran. Inilah yang membuat masyarakat Minang sangat religius, namun tetap berpegang pada adat. Bagian 6, Kolonialisme Belanda dan perlawanan Minangkabau. Seperti wilayah lain di Nusantara, Sumatera Barat juga tak luput dari penjajahan Belanda.
Belanda masuk melalui jalur perdagangan, kemudian menguasai tambang emas, lada, dan hasil bumi lainnya. Namun, masyarakat Minang tidak tinggal diam. Salah satu perlawanan terbesar lahir dalam bentuk Perang Padri, 1821-1837. Perang ini awalnya merupakan konflik internal antara kaum adat dan kaum Padri yang ingin menegakkan syariat Islam secara ketat. Namun, ketika Belanda ikut campur, perang ini berubah menjadi perjuangan melawan penjajah. Tokoh seperti Tuanku Imam Bonjol menjadi simbol perlawanan. Meski akhirnya kalah dan dibuang ke Manado, semangat perjuangan Imam Bonjol abadi dalam sejarah Sumatera Barat. Bagian 7, Tradisi Merantau Filosofi Hidup Orang Minang. Salah satu ciri khas orang Minang adalah tradisi merantau. Karena tanah di Sumatera Barat terbatas oleh pegunungan, banyak pemuda Minang yang memilih merantau ke daerah lain untuk mencari penghidupan. Dari Batavia, Medan, hingga Malaysia, orang Minang tersebar luas. Namun, merantau bukan hanya soal ekonomi. Bagi orang Minang, merantau adalah cara untuk menguji kemandirian, memperluas ilmu, dan membawa pulang kehormatan bagi keluarga. Filosofi ini yang membuat banyak tokoh nasional lahir dari tanah Minang, seperti Muhammad Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, hingga Buya Hamka. Bagian 8, Sumatera Barat dalam era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Sumatera Barat memainkan peran penting dalam mempertahankan republik. Daerah ini sempat menjadi pusat pemerintahan darurat ketika Belanda melakukan agresi militer. Bukit Tinggi bahkan pernah menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Kontribusi orang Minang dalam politik dan pendidikan juga sangat besar. Muhammad Hatta, tokoh asal Bukit Tinggi, menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Bagian 9, terbentuknya Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat resmi berdiri pada tahun 1957, setelah sebelumnya masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Dengan ibu kota di Padang, Sumatera Barat menjadi pusat budaya Minangkabau yang terus hidup hingga kini. Dari rumah gadang, randai, silat Minang, hingga masakan rendang yang mendunia, semua menjadi identitas kuat daerah ini. Bagian 10, Ranah Minang hari ini warisan yang tak lekang oleh zaman. Hingga kini, Sumatera Barat tetap dikenal sebagai Ranah Minang. Tradisi adat, sistem matrilineal, dan filosofi hidupnya masih bertahan di tengah modernisasi. Rendang, salah satu kuliner khas Minang, bahkan dinobatkan sebagai makanan ternak di dunia versi CNN. Rumah gadang tetap berdiri megah sebagai simbol budaya. Dan yang tak kalah penting, semangat merantau orang Minang masih terus hidup. Generasi mudanya tersebar ke seluruh Indonesia bahkan dunia, namun selalu membawa identitas Minangkabau. Penutup dan kesimpulan. Jadi, benar adanya bahwa asal-usul Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dari legenda Ranah Minang yang legendaris. Dari kisah kerbau yang cerdik, kerajaan Pagaruyung, adat matrilineal, hingga perjuangan melawan penjajah, semuanya membentuk identitas yang kita kenal hari ini. Sumatera Barat bukan sekadar sebuah provinsi di Indonesia. Ia adalah sebuah peradaban, sebuah filosofi hidup, dan sebuah kisah tentang bagaimana budaya dan agama bisa berjalan seiring dalam harmoni. Itulah kisah panjang. Asal-usul Sumatera Barat, benarkah berawal dari Ranah Minang yang legendaris? Kalau kamu bangga dengan kekayaan sejarah Nusantara, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menggali kisah-kisah luar biasa dari tanah air tercinta.